Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan nila sobat-sobat. Kali ini kita akan membahas tema tentang budidaya ikan nila tanpa aerator. Bagaimana caranya, terus berapa tebar badannya, kita akan bahas. Sebelum kita bahas, semoga saya mendoakan buat para teman-teman, moga-moga rezekinya lancar, usahanya lancar, diberikan kesehatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang belum memiliki jodoh segera dimudahkan, yang belum memiliki momongan segera mendapatkan momongan, dan yang masih bingung dalam mencari usaha dan yang sudah berusaha semoga sukses. Saya mendoakan sukses selalu buat para teman-teman semua, apalagi yang menonton video ini tanpa skip ya. Terima kasih banyak. Langsung saja, budidaya nila tanpa aerator kita bahas dulu. Apakah bisa? Tentu saja dalam budidaya ikan nila, nila ini cenderung bernapas. Ya, karakter nila ini berbeda dengan karakter ikan yang lain seperti gurami, seperti lele, seperti ikan gabus. Ya. Gurami, lele, ikan gabus itu memiliki yang namanya pernapasan ganda. Maksudnya pernapasan ganda itu mereka selain memiliki insang, mereka memiliki labirin. Jadi jika kekurangan oksigen bisa mengambil oksigen bebas di atas air. Tetapi jika ikan nila itu bernafasnya hanya menggunakan insang saja. Terus insang itu fungsinya menyaring air yang mengandung oksigen seperti itu. Jadi kualitas air itu sangat berpengaruh. Nah, fungsi dari aerator itu sendiri adalah untuk memperbanyak oksigen yang terlarut dalam air. Gambarannya seperti itu dulu. Terus untuk ikan nila tanpa aerator, ya, itu berapa tebar bibitnya, ya, yang pas. Tebar bibitnya secara pengalaman saya itu tebar bibit ikan tanpa aerator adalah 200 per meter kubiknya. Contohnya ukuran kolam 3x4 ya. Ukuran kolam 3x4 itu ketemunya 3x4 12x20 itu sekitar 200 ekor ya. Sekitar 200 ekor itu nanti ya bisa menghasilkan 60 kilo ya. 200 ekor bisa menghasilkan 60 kilo. Berat per ekornya 300 gram. Itu tanpa aerator. Kita langsung saja ke kolam ya, langsung ke kolam. Benar. Sebentar dulu. Kita cek kolam langsung ya. Jadi untuk penebaran ikan kolam tanpa aerator itu cukup 200 ekor per meternya ya. Kenapa demikian? Karena tadi jadi berbeda dengan ikan lele ya. Jika ikan lele ukuran 3x4 biasanya bisa ribuan, tapi untuk kolam ikan nila ini tidak bisa seperti itu. 60 kilo dikali 30 bisa ketemu 1.800.000 omset kotornya ya. Mari kita simak langkah-langkah budidaya ikan nila tanpa aerator. Itu fungsinya sangat banyak sekali, terutama di daerah desa yang sering mati lampu atau daerah-daerah yang dataran rendah karena tidak membutuhkan air mengalir. Ini sangat potensial sekali. Di desa itu banyak lahan kosong ya. Lahan kosong digunakan, bisa menggunakan sistem kolam tanah
atau bisa menggunakan beton atau terpal. Ini fungsinya jika mati lampu aman, kematian jarang, ikan cepat besar. Langkah pertama yaitu adalah penyiapan kolam. Penyiapan kolam yang pertama adalah setelah kolam kosong, steril, dibersihkan dulu. Selanjutnya diberikan air. Nah, ini diberikan air seperti ini ya. Setelah diberikan air sekitar 80 cm nggak apa-apa, 80 atau 1 meter. Untuk ketinggian air sebaiknya awalnya itu nggak usah tinggi-tinggi ya, sekitar 80 cm. Terus setelah 80 cm, kalau sudah agak 2 jarian bisa bertambah 120 atau 1 meter ya. Idealnya kolam nila itu sebenarnya 1 meter sampai 150 cm atau 1,5 meter ya. Setelah diisi air 80 cm, kemudian tambahkan garam krosok ya. Bisa dilihat garam krosok. Ini garam krosok bisa. Fungsinya apa garam krosok? Garam krosok ini akan menumbuhkan ganggang ya. Setelah diberikan garam krosok, maka ditambahkan air hijau dari kolam lain seperti ini. Ini dikasih air, ditaruh sini 1-2 ember atau 3 ember. Kalau tidak ada air kolam seperti ini ya, air kolam selokan atau air kolam sawah yang berwarna hijau. Fungsinya apa? Itu adalah starter dari lumut ya. Ini adalah lumut, biar tumbuh lumutnya seperti ini. Kalau sudah ya, diamkan selama sekitar 5 atau 7 hari agar pertumbuhan lumut di kolam ya, agar pertumbuhan lumut di kolam ini banyak banget ya, seperti ini. Dan hewan-hewan kecil juga banyak, nanti banyak nyamuk kecil-kecil seperti itu, karena starternya kan tadi dikasih dari kolam sebelah. Jentik-jentik foto air masuk di sini ya. Fungsinya apa? Itu adalah satu, untuk pakan alami ikan nila ya. Untuk pakan alami ikan nila. Yang kedua, lumut tadi bisa mensuplai oksigen seperti itu. Setelah siap semua, sudah dikasih air garam sama starter lumut ini tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah penebaran bibit. Penebaran bibit bisa langsung dilakukan ukuran 57, ukuran 57 bisa, lebih kecil bisa. Setelah penebaran bibit, oh ya, untuk penebaran bibit untuk kolam bioflok itu usahakan 2 jari. Karena kalau kecil-kecil itu belum mampu mencerna oksigen tadi ya. Karena untuk kolam bioflok biasanya seperti ini, lihat. Ya, akan lihat. Kalau bioflok seperti ini, itu kan pelekutuk-pelekutuknya itu kan besar ya. Kecuali diffuser pun kalau kecil-kecil ya, kecil-kecil itu belum, ikan bibit belum bisa menyerap oksigen. Karena butirannya kurang kecil. Biasanya untuk kolam bioflok rata-rata ya, biasanya penebarannya usianya adalah ukurannya 2 jarian. Seperti itu resiko kematian lebih rendah. Setelah penebaran bibit ya, tadi sudah semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah perawatan ya, dirawat. Caranya apa? Kalau sudah sekitar 3 mingguan itu akan berubah, ukuran 57 akan berubah menjadi 2 jari. Kemudian kan air kolam kan agak keruh seperti itu ya. Ini dibuang, air bagian bawahnya seperti ini dibuang. Nah, itu kotorannya hitam-hitam itu pasti keluar. Cara membuangnya bisa pakai selang. Utamakan yang dibuang adalah bagian bawahnya yang sisa-sisa kotorannya. Lakukan pembuangan tersebut setiap 2 minggu sekali.
Air bagian atas juga perlu dibuang sedikit karena bagian atas itu kadang juga ada busa-busa seperti ini. Nah, ini juga dibuang, tapi lebih banyak dibuang bagian bawahnya agar zat-zatnya itu, kotoran-kotorannya itu bisa hilang seperti itu. Langkah selanjutnya adalah pemberian pakan. Ya, pemberian pakan bisa dilakukan pada waktu matahari terbit. Ada sinar matahari seperti ini, biasanya jam 8, jam 9, jam 10. Kalau sore jam 3, jam 4. Karena apa? Karena dalam kondisi seperti ini makannya itu penuh dengan agresif, ya, gesit. Karena kondisi oksigen melimpah, karena cahaya matahari, lihat cahaya matahari menyinari kolam, otomatis posisi alga-alga di bawah, ya, itu mengeluarkan yang namanya oksigen untuk bernapas, ya. Nah, ini enak kan ya. Setelah itu beri taburan garam lagi setiap minggunya. Kayak garam krosok secukupnya saja agar pertumbuhan lumut stabil. Setelah itu, tapi jangan lupa untuk pembelian bibit usahakan berasal dari indukan yang besar. Kalau tidak berasal dari indukan yang besar, maka otomatis bibit nanti tidak bisa besar umur 4-6 bulan. Banyak peternak mengalami kendala umur 4-6 bulan, ukuran sebelum 4 jari yaitu 3 jari 2 jari sudah beranak. Padahal posisi umur 4 atau 6 bulan itu sudah 4 jari up. Seharusnya seperti itu. Kok belum bisa 4 jari up, berarti bisa saja masalahnya adalah berasal dari bibit. Maka saran saya, sebelum membeli bibit, tanya-tanya dulu ke pembudidaya yang lain, beli bibitnya dari mana, terus perkembangan bibitnya bagaimana. Jangan langsung budidaya, ya. Seperti itu. Kolam bioflok, kolam tanpa aerator bisa, tetapi kepadatannya cuma maksimal 200 meter per 200 ekor per meter, maaf ya, seperti itu ya. Bisa cepat besar tanpa jarang kematian karena oksigennya melimpah ya. Karena posisinya 200 ekor itu sudah pas. Kalau begitu nanti bisa cepat besar, kematian jarang seperti itu. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, share, jangan share ya, biar semangat membuat channel YouTube. Ini kolam saya.